Hai, ketemu lagi kita sob. Wuling Oh Wuling, sebuah merek brand otomotif yang di kehadirannya selama 3 tahun di Indonesia membawa banyak jenis mobil yang dipasarkan, mulai dari listrik, pickup, maupun wagon. Dan pastinya yang jadi andalan dari Wuling itu sendiri sob, yaitu mobil keluarga. Nah, kali ini Wuling mengupgrade mobil 7 penumpangnya. Sekeren apa? Kita introin dulu. Belum genap 1 tahun sejak peluncurannya, mobil keluarga revolusioner di Cina. Wuling kembali mengejutkan publik mengenai kabar adanya varian baru MPV Wuling Victory 2022. Yang di Indonesia tampaknya akan menjadi rival kuat bagi Toyota Kijang Innova. Seperti dilansir oleh GM Authority-nya, hal ini dilakukan untuk memperluas line-up dan menghadirkan varian high-end dari 3 trim yang telah ada sebelumnya. Seperti kita ketahui sob, trim Elite adalah tipe termurah dengan opsi manual, disusul premium sebagai tipe tengah, dan flagship merupakan varian tertinggi, di mana keduanya hanya hadir dengan transmisi otomatis. Wuling sendiri belum memberikan nama bagi trim yang diduga akan menjadi varian termewahnya, karena harus melakukan beberapa tes jalan dulu. Kalau ada yang nawarin lebih murah, dengan kelas seperti Innova, pastinya ini memungkinkan membuat masyarakat memilih pilihan sob. Ini sudah terbukti pada Almas yang mampu mengacak-acak SUV dari Jepang. Mari kita bedah sekeren apa Wuling Victory versi 2022 ini sob. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe-nya sob. Eksterior. Wuling Victory memiliki desain eksterior yang cukup mewah. Logo Wuling di bagian depan berwarna silver, menghiasi tengah grill yang berada di tengah-tengah lampu depan. Lampu utamanya berteknologi LED. Ini juga menjadi tampilan yang menarik. Sekilas mengingatkan kita pada Wuling Almas dengan DRL berbentuk menyipit. Lampu depan model proyektor berada di bumper depan dengan model bertumpuk dengan lampu sein. Di 2022 ini, Wuling melakukan perubahan pada sisi bumper depan dengan perubahan warna pada housing lampu. Pada varian standar, housing lampu dibiarkan polos sewarna bodi. Sedangkan di varian tertinggi, ini terlihat adanya chrome yang memanjang. Penambahan aksen chrome di bagian fog lamp turut menambah kesan mewah pada mobil ini sob. Penggunaan grill dan desain baru, dan chrome yang memanjang sampai bagian lampu membuat desainnya terasa lebih menyatu. Di bagian samping terdapat velg model baru dengan multispoke, meninggalkan velg palang 5 pada varian standar. Gak lupa aksen chrome dan plastik sewarna bodi turut digunakan untuk membedakan dengan varian standarnya sob. Kalau bagian depan dan samping banyak mengalami ubahan, lain halnya dengan bagian belakang. Wuling Victory 2022 ini di bagian atapnya dilengkapi dengan roof rail yang berfungsi sebagai yang memudahkan pengguna jika ingin menambahkan roof rack atau roof box. Di bagian atas juga sudah disediakan panoramic sunroof untuk memanjakan penumpang melihat pemandangan lebih luas. Sesuatu yang pastinya tidak ada di Innova sob. Inilah kelebihan Wuling. Dia menyediakan apa yang menjadi keinginan konsumennya, memanjakannya melalui kenyamanan berkendara. Di bagian buritannya, Wuling Victory memiliki pintu berukuran besar dan bumper yang simetris tanpa ada kehadiran knalpot. Bagian belakang juga lebih manis dan sporty dengan penggunaan lampu LED yang berbentuk pipih, selaras dengan DRL yang di depan. Cuma sedikit ubahan pada Wuling Victory 2022 ini, entah itu tipe Elite maupun Premium, tapi memberikan dampak yang cukup terasa. Penambahan list chrome yang memanjang di antara kedua lampu belakang memberikan kesan mewah. Ditambah dengan penggunaan emblem dan chrome pada bagian bawah bumper menjadi pembeda untuk trimnya sob. Gokil. Kita beralih ke interior.
Suasana kabin Wuling Victory terasa cukup mewah. Kabinnya juga terasa cukup lapang, baik pada baris pertama maupun baris kedua. Mobil ini memiliki ruang kaki yang cukup lega. Interiornya didominasi dengan warna hitam dan beige, sehingga kesan elegan sudah mewah terlihat. Pada pintu, tempat duduk, dan konsol tengahnya terdapat warna krem dan beige. Wuling mengklaim bagian dalamnya dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan. Wuling Victory hadir dengan 3 baris tempat duduk, tapi hanya dapat menampung 6 penumpang di dalamnya. Salah satu kemewahan yang dapat dirasakan pada baris kedua, Wuling menyediakan leg rest untuk menopang kaki layaknya terbang menggunakan pesawat kelas bisnis. Keren. Selain itu, kabinnya terasa lapang juga karena tempat duduknya menggunakan model captain seat, sehingga terasa eksklusif. Untuk bagian dashboard juga terlihat elegan dengan warna hitam dan terdapat head unit layar sentuh berukuran cukup besar di tengah. Untuk infotainmentnya yaitu 12,3 mm. Floating, seperti model-model mobil sekarang sob. Dashboardnya juga bersih dari panel tombol-tombol. Pada setirnya yang bergaya flat bottom juga terdapat tombol multifungsi untuk mengatur sistem hiburan. Di bagian bawah dashboard tempat pengemudi, terdapat kompartemen kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan uang receh atau tiket parkir. Jadi udah nggak susah-susah lagi sob kalau ada polisi cepet ataupun waktu panik nyari duit receh buat parkiran. Gak perlu buka-buka dompet, udah ada tempatnya sob. Keren kan? Kalau ngomongin soal fitur, Wuling Victory memiliki fitur yang cukup lengkap. Pada fitur keselamatan, MPV Premium ini dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, Autonomous Emergency Braking. Selain itu juga dibekali dengan kamera High Definition dengan 6 sensor radar yang terintegrasi dengan bantuan pengemudi yang canggih, yakni Active Drive Assist System atau ADAS. Fitur yang sekarang lagi rame di mobil-mobil baru sob. Untuk menunjang keselamatan, Wuling Victory juga disematkan fitur Stability Control dengan 6 airbag. Selain itu, Wuling Victory juga memikirkan kenyamanan penumpangnya dari segi lain, yakni kesehatan untuk melindungi kualitas udara pada kabin. Wuling Victory dilengkapi dengan filter udara PM2,5 dan generator ion negatif yang dapat menghalangi debu, bakteri, bahkan virus. Filter udara ini diklaim menciptakan lingkungan yang sehat dengan tingkat perlindungan N95. Udah kayak masker sob. Selain itu terdapat juga ABS, EBD, kamera belakang, dan Vehicle Stability Control System. Gokil. Seharga Innova sob dengan fitur selengkap ini. Kita beralih ke mesin. Kalau ngomongin mesin, mobil ini bawa mesin 4 silinder 1500cc turbocharged dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan, automatic, CVT 8 percepatan. Untuk transmisi manualnya bisa mengeluarkan tenaga maksimal 144 horsepower dan torsinya 250 Nm. Sedangkan untuk transmisi maticnya, tenaga maksimalnya bisa mencapai 174,3 horsepower dan torsinya 290 Nm. Untuk masalah mesin, Wuling banyak mengandalkan 1500cc turbo. Menurut sobat-sobat semua, ini kelebihan atau kekurangan sob? Kalau menurut Mimin, ini sih kekurangan yang bisa jadi kelebihan. Karena dengan banyaknya model dengan mesin yang sama, tentunya mempermudah suku cadang. Karena bisa memakai milik ini dan itu, kalau terjadi sesuatu di jalan. Ya nggak? Nah, sampailah kita ke harga. Kalau ngomongin soal harga, mobil ini termurahnya dibanderol dengan harga 300 jutaan. Dan tertingginya, bandrol dengan harga 400 jutaan. Agak mikir-mikir sih untuk ngeluarin duit 300 juta beli mobil Wuling. Tapi kalau dengan fitur dan garansi yang ditawarkan, bisa menjamin selama 3 tahun dan 4 tahun, maybe boleh juga. Kalau menurut sobat-sobat gimana? Komen di bawah ya sob. Oke, sekian dulu sob info dari TNT Conrad. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, dan bahagia dunia akhirat. Dan semoga segera mempunyai apa yang diimpikannya. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.